Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Nah, teman-teman pasti aneh kenapa pakai helm seperti ini. Ini kalau di rumah sakit kita wajib untuk berjaga atau punya kewajiban untuk menjadi salah satu bagian dari kode red. Kode red itu adalah kalau misalkan terjadi kebakaran gitu ya, kita punya tugas masing-masing. Salah satunya kalau merah itu, sini ada tugasnya nih. Kalau merah itu fokus pada pemadaman api gitu ya, kalau putih pada dokumen gitu, kalau biru pada pasien dan pegawai, penyelamatan pasien dan pegawai, dan kalau misalkan kuning itu pada aset. Nah, kenapa ini penting? Ini sebenarnya hubungannya dengan anger management gitu ya. Kita kalau misalkan ngomongin api, kita juga bisa berapi-api nih. Setiap hari kita punya stresor, punya masalah gitu ya, yang bikin kita marah, kita pengen banting barang lah, atau ngelakuin apapun yang kadang-kadang nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu, yang kadang-kadang di luar kendali dari diri kita. Makanya sekarang saya akan sharing tentang bagaimana cara anger management. Nah, mau tahu caranya? Oke, sambil saya jalan keluar ya ke yang tempat yang hijau. Nah, ini nih ruangan saya nih, ruang Saraswati, keren banget ya. Oke teman-teman. Nah, ini ruang terbuka hijau di ruangan kami. Nah, oke. Nah, kalau gini kan enak ya ngobrolnya. Jadi apa sih anger management gitu? Kalau kita ngomongin anger management, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya mengendalikan atau mengelola marah kita. Emang marah nggak boleh? Boleh. Mengeluarkan emosi, ventilasi emosi itu justru sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan setiap hari gitu. Tapi marah itu ada ada pakem-pakemnya yang memang harus kita, jangan sampai kita terlalu melewati kadarnya gitu, dan memang tidak sesuai dengan kaidah atau lingkungan kita yang menjadikan kita dianggap aneh, jadikan kita merusak orang lain, merusak lingkungan dan lain-lain. Nah, gimana sih? Apa sih marah itu gitu ya? Jadi marah itu reaksi emosi ya, ketika kita merasa kesal, ketika kita merasa tidak nyaman gitu ya. Itu terjadi ketegangan dalam tubuh kita gitu, lalu dikeluarkan dalam bentuk bisa jadi kata-kata yang kasar gitu ya, bisa jadi kata-kata, mohon maaf, kata-kata, atau bisa jadi omongan yang menyatakan bahwa kita tidak nyaman, kita marah gitu ya, atau misalkan bisa juga dalam bentuk perilaku fisik gitu ya, bisa memukul dan lain-lain gitu. Nah, gimana caranya supaya mengendalikan marah? Marah itu boleh nggak sih? Boleh, tapi marah yang asertif gitu. Kita merasakan marah, kita boleh ngomong ke orang itu, tapi asertif, tidak melukai hati orang, tidak membuat orang tidak nyaman gitu ya. Dan tertata gitu ya. Tertata, kok susah ya, marah itu susah banget. Nah, itulah makanya dipelajari. Gimana cara mempelajari marah dengan baik gitu ya? Yang pertama, teman-teman harus menyadari bahwa sebelum Anda marah, Anda sadari dulu, apakah ini perasaan ini harus saya lanjutkan atau tidak gitu. Dan kalau dilanjutkan, apakah efeknya buruk atau tidak. Ini secara logikanya ya. Walaupun kadang-kadang kita kalau marah itu susah mikir ke arah sana gitu. Tapi kalau misalkan kita masih punya insight yang baik, ketika kita marah, kita terpikirkan ini tidak baik, ya time out, break sejenak gitu, cari tempat yang nyaman untuk kita berdiam sejenak, untuk kita tarik nafas dalam. Nah, salah satu teknik mengendalikan marah kan tarik nafas dalam. Nah, tarik nafas dalam, keluarkan perlahan sambil pikiran kita refresh dulu, kita mulai berpikir lebih jernih. Nah, baru apakah ini dilanjutkan marahnya gitu ya, ataukah ada cara lain yang lebih baik gitu ya. Misalkan kita ngomong, kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan gitu, dengan cara yang lebih baik gitu ya. Jangan-jangan ketika kita nggak time out, yang terjadi malah kita mukul orang gitu kan. Nah, kayak gitu, hal-hal kayak gitu, makanya butuh time out itu untuk menjeda sejenak supaya marahnya itu tidak langsung meledak dan langsung menyakiti orang lain, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan yang agresif gitu ya. Jadi kita jeda dulu, lihat dulu di pikiran kita, apakah ini harus diteruskan atau tidak gitu. Yang kedua, untuk anger management, ketika kita merasakan marah itu, kita boleh marah, tapi ketika kita mau berkata, sadari dulu
kalau kita omongin kata-kata itu kira-kira nyaman gak untuk kita, kira-kira nyaman gak untuk orang lain, kira-kira efeknya apa gitu. Ini kalau misalkan insight Anda masih bagus. Sekali lagi, kalau misalkan Anda masih bisa berpikir jernih. Kalau misalkan belum bisa berpikir jernih, tadi time out dulu, ambil jeda dulu, jangan langsung marah gitu. Terus kalau misalkan sudah terpikirkan nih, oh kata-kata yang tepat, baru Anda ungkapkan gitu. Terus kalau misalkan cara yang lain seperti apa gitu. Nah, untuk manajemen marah hampir mirip dengan manajemen stres gitu. Kalau kita mau melepas marah kita juga bisa mereduksi, mengurangi dulu gitu intensitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara ventilasi emosi. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa refreshing untuk mengurangi dulu tingkat marahnya gitu. Tapi kalau memang pada saat itu kita harus berurusan dengan orang yang membuat kita marah gitu, respon yang paling bisa dilakukan pada saat itu, teknik yang paling mudah dan paling cepat yang bisa dilakukan saat itu adalah tarik nafas. Karena ketika nafas kita teratur, detak jantung pun akan menjadi teratur, dan intensitas ketegangan akan berkurang gitu. Karena apa? Ketika kita tegang, kortisol keluar, stresnya makin kuat, yang terjadi jantung makin kencang, nafas jadi terengah-engah, yang terjadi emosinya makin memuncak. Karena mendukung tuh, secara fisik mendukung emosinya. Tapi kalau secara fisik kita balik, kita tenangkan diri, kita reduksi marahnya yang tadinya lagi terengah-engah gitu ya, yang mau keluar tadi gitu ya, kita tarik nafas yang dalam, panjang, keluarkan lewat hidung lagi, tarik nafas, keluarkan lewat hidung. Walaupun kita tahu kita saat itu lagi marah, tapi ketika kita seperti ini, sebenarnya yang terjadi apa? Napas kita mulai teratur, detak jantung pun jadi mulai lebih teratur lagi, intensitas marahnya akan berkurang, dan di saat itu kita bisa berpikir lebih jernih, karena gelombang otak pun akan turun dari gelombang dominan beta yang saat itu sedang marah, turun ke gelombang alfa dan theta, sehingga kita lebih bisa berpikir positif, lebih bisa relaksasi, dan lebih bisa melihat hal-hal yang lebih bermakna dibanding hal-hal yang tidak bermakna dengan agresivitas seperti itu. Nah, sebelum Anda marah, sekali lagi, yang perlu Anda sadari adalah apakah kata-kata Anda dan perilaku Anda menyakiti diri Anda, lingkungan Anda, atau orang lain gitu. Jadi time out dulu. Kalau misalkan Anda terjadi keinginan marah gitu ya, time out dulu, pikirkan dulu gitu ya kata-kata yang tepat gitu, dan ambil keputusan yang terbaik. Karena sekali Anda marah, mungkin Anda sekali ngomong gitu, tapi efeknya bisa sampai bertahun-tahun. Banyak sekali pasien-pasien hipnoterapi saya yang menjadi trauma karena hanya gara-gara satu kali marah dari orang lain gitu. Jadi hati-hati dalam Anda berucap, hati-hati dalam Anda mengungkapkan emosi gitu ya. Marahlah dengan asertif. Kalaupun Anda nggak bisa, time out, tarik diri Anda sejenak atau tarik nafas dalam gitu ya, untuk Anda menjeda sejenak. Baru Anda berpikir jernih dari situ, dan Anda ungkapkan dengan cara yang asertif. Asertif itu seperti apa? Anda ngomong bahwa saya nggak suka, saya marah, tapi jangan ngomongin nama orang, bukan menjudge orangnya. Saya nggak suka pada perilaku Anda yang seperti ini. Saya nggak suka sama omongan Anda yang seperti ini. Gitu. Jangan bilang saya nggak suka sama Richard gitu. Kalau itu langsung ke orangnya akan merasa dia nggak suka seluruhnya dari diri dia. Jadi kita fokus pada perilakunya, pada masalahnya gitu ya, yang kita gak suka gitu, sehingga omongan kita pun terarah dan dia juga tahu apa yang harus dia rubah gitu. Jadi marahlah dengan asertif, dan tadi kalau misalkan kita sudah mulai merasa marah, mulai dengan time out. Nah, ini adalah salah satu teknik dari hipnoterapi untuk relaksasi. Jadi ketika Anda marah, Anda tarik nafas dalam, arahkan mata Anda ke atas, lalu tutup mata Anda. Sambil atur nafas Anda, nafas segitiga, tarik nafas, tahan di perut, keluarkan lewat hidung. Tarik nafas dalam, tahan di perut, keluarkan lewat hidung, sambil Anda niatkan diri Anda penuh dengan cinta, rasa apapun, amarah dan lain-lain, diniatkan, ya Tuhan, saya pasrahkan rasa ini padamu, dan saya niatkan saya untuk menyikapi ini dengan lebih baik. Tarik nafas, tahan, keluarkan lewat hidung, lalu baru Anda berpikir untuk menyatakan secara asertif.
Oke, itu dari saya untuk teknik hipnoterapi hari ini. Teknik singkat tapi mudah-mudahan bermakna buat teman-teman. Saya Richard, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.